Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ibn Heser, kami kedatangan tamu narasumber kami, Ibu cantik dari Kota Kupang. Ya, berfam Hukilena, Ibu Rin Hukilena yang akan menjadi inspirasi bagi kita pada malam hari ini jauh dari Kota Kupang. Beliau seorang guru SMA di salah satu SMA negeri di Kota Kupang. Bagaimana ceritanya pada malam hari ini? Kita akan ikuti bincang-bincang dengan Ibu Rin. Selamat malam, Ibu Rin. Selamat malam, Pak. Luar biasa, Ibu segar sekali. Tidak pernah ada orang yang tahu bahwa Ibu pernah melewati masa yang sangat sukar sekali, begitu ya, yaitu cancer. Tapi sebelum kita berbicara tentang cancer, boleh dong cerita sedikit tentang siapa Ibu Rin Hukilena ini di masa lalu. Hari ini kami mau mendengar kesaksian Ibu. Ya, baik. Saya anak ke-12 dari 13 bersaudara. Wow. Ya, kami berasal dari sebuah pulau kecil. Kalau mungkin di peta Indonesia itu tidak kelihatan, yaitu dari Sabu, Pulau Sabu. Ya, papa kami Hendrik Hukilena, beliau merupakan inspirator bagi kami. Ya, mereka bersama dengan mama saya membesarkan kami dengan penuh kasih, disiplin, dan juga sangat memotivasi kami untuk sekolah. Pada masa itu untuk kampung kami memang rata-rata tidak bersekolah. Jadi papa dan mama kami sangat memotivasi kami untuk bersekolah karena menurut mereka pengetahuan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dicuri dan itu akan kami bawa seumur hidup kami. Sebentar Ibu, sebelum sambung. Waktu itu di Pulau Sabu, puluhan tahun yang lalu, sangat jarang wanita mungkin bersekolah. Kalau mungkin pria-pria banyak. Tetapi dari keluarga besar, Ibu bersekolah dengan saudara-saudara Ibu itu hebat sekali ya. Itu gimana cara memotivasinya itu? Saya sampaikan bahwa papa kami sangat permisi, sangat ambisius supaya anak lelaki maupun anak perempuan itu harus bersekolah. Wow. Kami selalu diajari begini, kalian meskipun wanita harus bisa punya, harus pintar dan harus bisa punya penghasilan sendiri. Misalnya kalian disia-siakan ataupun mungkin meskipun ya kita tidak mengharapkan itu terjadi, misalkan pendamping hidup kalian pergi lebih dahulu, kalian tidak akan kehilangan pegangan. Oke, lanjut Ibu. Akhirnya kemudian Ibu bersekolah di Pulau Jawa atau di mana kemudian Ibu bisa dalam tanda kutip menggapai cita-citanya? Ya, kalau saya sendiri bersekolah di Sabu. Dari SD hingga SMA. Kebetulan memang di Sabu ada. Setelah perguruan tinggi, baru saya hijrah ke Kupang karena memang hanya ada di Kupang. Ya, saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana. Puji Tuhan itu sekolah perguruan tinggi negeri sehingga bisa terjangkau dengan bantuan kakak-kakak tentunya, bukan dari orang tua. Wow, luar biasa ya. Ibu, kemudian Ibu katakanlah sudah menjadi orang yang bisa menggapai cita seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Ibu menikah. Apakah ada cerita di balik sebuah cerita pernikahan itu? Ya saya menikah dengan seorang pria pilihan ya, Indradi Lasmana, dan kami dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Perjalanan kehidupan kami sebelum menikah sama seperti yang lainnya, mengikuti prajabatan, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Apakah Ibu bahagia dengan pilihan itu? Karena pilihan sendiri ya bahagia. Meskipun ada perbedaan? Ya, meskipun ada perbedaan. Ya, saya pikir sekalipun, karena kami kan dari 2 kebudayaan yang berbeda dan terus terang juga keyakinan yang berbeda, memang banyak, banyak tantangan ya, banyak tantangan. Tapi puji Tuhan semuanya bisa kami lewati dengan baik hingga saat ini. Ibu Rin, ini kan menjadi sebuah cerita dalam hidup yang tak bisa dihapus. Keluarga Ibu adalah seorang keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat dari Pulau Sabu. Tapi kemudian Ibu memilih dengan pria yang memiliki keyakinan yang berbeda. Bagaimana waktu itu cerita keluarga
eh, papa yang sangat ibu hormati dan saudara-saudara itu, gimana respons mereka? Pada saat saya menjalani hubungan dengan suami saya saat ini, waktu itu papa saya sudah lebih dulu pulang, Oh, sudah meninggal saat itu. Ya, oke, oke. yang Saudara-saudara, bagaimana tanggapan saudara-saudara? Ya. ya pada mulanya memang mereka sangat menentang, dan terus terang saya sedikit menghindari kakak-kakak yang seperti yang kakak saya yang pendeta. Saya lebih mepet pada kakak-kakak yang menurut saya sekiranya akan mendukung saya seperti itu. Apalagi ya kakaknya ibu seorang yang juga berprinsip ya, Ibu Martina Hukilena atau Ibu Haning begitu ya. Apa bagaimana dia apa? Jadi ibu menghindar terus dari Ibu Martina gitu ya. Iya, betul sekali. Setelah menikah baru saya ratu kembali. Wow. Apakah kakak-kakak yang lain juga tidak marah atau menentang atau bagaimana atau demokrasi? Mungkin karena saking sayangnya pada saya. Saya ini kan saya anggap saya punya dua orang tua karena pada usia 3 tahun saya sudah dibesarkan oleh kakak saya yang nomor 4, maaf, yang nomor 4, sehingga dari umur 3 tahun saya lebih kepada mereka, dan kakak saya yang laki-laki, kakak kandung saya yang perempuan. Kakak saya yang laki-laki sangat mengasihi saya, sangat menyayangi saya, sehingga kalau ada apa-apa ya saya komunikasi dengan beliau saja, dan saya tahu saya pasti akan dapat dukungan. Oke. Itu kan sebuah masa lalu. Sekarang kan bagaimana ibu menjalani perbedaan keyakinan? Tentu tidak mudah. Saya tahu, saya sangat yakin bagi seorang ibu yang juga saya tahu ibu juga kuat keyakinan. Shalom, selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, kami kedatangan tamu narasumber kami, Ibu cantik dari Kota Kupang. Ya, berfam Hukilena, Ibu Rin Hukilena yang akan menjadi inspirasi bagi kita pada malam hari ini jauh dari Kota Kupang. Beliau seorang guru SMA di salah satu SMA negeri di Kota Kupang. Bagaimana ceritanya pada malam hari ini? Kita akan ikuti bincang-bincang dengan Ibu Rin. Selamat malam, Ibu Rin. Selamat malam, Pak. Luar biasa, Ibu segar sekali. Tidak pernah ada orang yang tahu bahwa Ibu pernah melewati masa yang sangat sukar sekali, begitu ya, yaitu cancer. Tapi sebelum kita berbicara tentang cancer, boleh dong cerita sedikit tentang siapa Ibu Rin Hukilena ini di masa lalu. Hari ini kami mau mendengar kesaksian Ibu. Ya, baik. Saya anak ke-12 dari 13 bersaudara. Wow. Ya, kami berasal dari sebuah pulau kecil. Kalau mungkin di peta Indonesia itu tidak kelihatan, yaitu dari Sabu, Pulau Sabu. Ya, papa kami Hendrik Hukilena, beliau merupakan inspirator bagi kami. Ya, mereka bersama dengan mama saya membesarkan kami dengan penuh kasih, disiplin, dan juga sangat memotivasi kami untuk sekolah. Pada masa itu untuk kampung kami memang rata-rata tidak bersekolah. Jadi papa dan mama kami sangat memotivasi kami untuk bersekolah karena menurut mereka pengetahuan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dicuri dan itu akan kami bawa seumur hidup kami. Sebentar Ibu, sebelum sambung. Waktu itu di Pulau Sabu, puluhan tahun yang lalu, sangat jarang wanita mungkin bersekolah. Kalau mungkin pria-pria banyak. Tetapi dari keluarga besar, Ibu bersekolah dengan saudara-saudara Ibu itu hebat sekali ya. Itu gimana cara memotivasinya itu? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa papa kami sangat permisi, sangat ambisius supaya anak lelaki maupun anak perempuan itu harus bersekolah. Wow. Kami selalu diajari begini, kalian meskipun wanita harus bisa punya, harus pintar dan harus bisa punya penghasilan sendiri. Misalnya kalian disia-siakan ataupun mungkin meskipun ya kita tidak mengharapkan itu terjadi, misalkan pendamping hidup kalian pergi lebih dahulu, kalian tidak akan kehilangan pegangan. Oke, lanjut Ibu. Akhirnya kemudian Ibu bersekolah di Pulau Jawa atau di mana kemudian Ibu
bisa dalam tanda kutip menggapai cita-citanya? Ya, kalau saya sendiri bersekolah di Sabu dari SD hingga SMA. Kebetulan memang di Sabu ada. Setelah perguruan tinggi, baru saya hijrah ke Kupang karena memang hanya ada di Kupang. Ya. Ya, saya berkuliah di Universitas Nusa Cendana. Puji Tuhan itu sekolah perguruan tinggi negeri sehingga bisa terjangkau dengan bantuan kakak-kakak tentunya, bukan dari orang tua. Wow, luar biasa ya. Uh, Ibu, kemudian Ibu katakanlah sudah menjadi orang yang bisa menggapai cita seperti yang saya katakan tadi. Kemudian Ibu menikah. Apakah ada cerita di balik sebuah cerita pernikahan itu? Ya, ya saya menikah dengan seorang pria pilihan ya, Indradi Lasmana, dan kami dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki 1 perempuan. Perjalanan kehidupan kami sebelum menikah sama seperti yang lainnya, mengikuti prajabatan, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Apakah Ibu bahagia dengan pilihan itu? Karena pilihan sendiri, ya bahagia. Meskipun ada perbedaan? Ya, meskipun ada perbedaan. Ya, saya pikir sekalipun karena kami kan dari 2 kebudayaan yang berbeda dan terus terang juga keyakinan yang berbeda, memang banyak ya banyak tantangan ya, banyak tantangan. Tapi puji Tuhan semuanya bisa kami lewati dengan baik hingga saat ini. Ibu Rin, ini kan menjadi sebuah cerita dalam hidup yang tak bisa dihapus. Keluarga Ibu adalah seorang keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat dari Pulau Sabu. Tapi kemudian Ibu memilih dengan keyakinan, dengan pria yang memiliki keyakinan yang berbeda. Bagaimana waktu itu cerita keluarga, papa yang sangat Ibu hormati dan saudara-saudara itu, gimana respons mereka? Pada saat saya menjalani hubungan dengan suami saya saat ini, waktu itu papa saya sudah lebih dulu pulang, sudah meninggal saat itu. Ya. Oke. Yang saudara, bagaimana tanggapan saudara-saudara? Ya, pada mulanya memang mereka sangat menentang, dan terus terang saya sedikit menghindari kakak-kakak yang seperti yang kakak saya yang pendeta. Saya lebih mepet pada kakak-kakak yang menurut saya sekiranya akan mendukung saya seperti itu. Apalagi ya kakaknya Ibu seorang yang juga berprinsip ya, Ibu Martina Ukilena atau Ibu Haning begitu ya. Bagaimana dia jadi Ibu menghindar terus dari Ibu Martina gitu ya? Iya, betul sekali. Setelah menikah baru saya raju kembali. Wow. Apakah kakak-kakak yang lain juga tidak marah atau menentang atau bagaimana, atau demokrasi? Mungkin karena saking sayangnya pada saya. Saya ini kan saya anggap saya punya 2 orang tua karena pada usia 3 tahun saya 3 tahun saya sudah dibesarkan oleh kakak saya yang nomor 4, maaf, yang nomor 4, sehingga dari umur 3 tahun saya lebih kepada mereka, dan kakak saya yang laki-laki, kakak kandung saya yang perempuan. Kakak saya yang laki-laki sangat mengasihi saya, sangat menyayangi saya, sehingga kalau ada apa-apa ya saya komunikasi dengan beliau saja, dan saya tahu saya pasti akan dapat dukungan. Oke. Itu kan sebuah masa lalu. Sekarang kan bagaimana Ibu menjalani perbedaan keyakinan? Tentu tidak mudah. Saya tahu, saya sangat yakin bagi seorang ibu yang juga saya tahu ibu juga kuat keyakinannya dan cintanya pada Tuhan, ibu juga kuat. Itu bagaimana Ibu menjalaninya? Sebenarnya ini bukan kisah yang patut diteladani, karena terus terang kelihatannya kami bisa menjalani itu dengan baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak. Ada yang kosong di dalam jiwa saya. Wow, baper sekali Bu. Apakah Ibu, menurut saya ada air mata dalam perjalanan, benar? Pasti. Tapi bagaimana Ibu kuat gitu loh? Ini kan, wow. Bagaimana Ibu kuat menjalani hari-hari itu? Saya, puji Tuhan, memiliki keluarga yang sekalipun saya mengambil jalan yang berbeda, ataupun misalnya pilihan-pilihan yang salah, mereka selalu mensupport saya
dengan doa, kemudian firman. Mereka selalu mensupport saya dengan itu. Apakah Ibu tidak juga mendapat tantangan dari keluarga Bapak? Puji Tuhan tidak. Puji Tuhan tidak. Mungkin ya, mungkin karena kalau suami saya kan mereka keluarga kecil, cuma 3 bersaudara, dan tinggalnya kan jauh. Mereka di Jawa dan kami tinggalnya di Kupang. Sehingga kalau dari keluarga tidak ada apa tantangan, tidak ada tantangan sama sekali. Mereka sangat menghargai pilihan suami saya, sehingga tidak ada konflik atau tidak ada tantangan dari pihak keluarga suami. Mereka sangat mengasihi saya. Wow. Oke, kita sekarang itu kita tutup lembaran itu bab 2 dalam kehidupan seorang Rin Kukilena. Kemudian Ibu ada cerita yang orang seperti saya katakan tidak tahu, dengan penampilan Ibu yang sesegar ini, fresh sekali ya. Ternyata Ibu punya catatan berat, itulah cancer. Boleh cerita cancer apa dan tahun berapa Ibu divonis oleh dokter pada waktu itu? Saya menyadari ada benjolan pada payudara kanan saya itu pada akhir 2021. Kemudian setelah melalui beberapa pemeriksaan dengan dokter bedah onkologi, akhirnya saya didiagnosa menderita kanker payudara. Nah, kenapa disebut stadium 2? Karena saat itu penyebaran sel tumor yang terdeteksi hanya ada pada 5 jaringan limfoid yang ada di sekitar tumor utama. Jadi belum menyebar jauh. Bulan Oktober tahun 2021, tahun yang sama, baru diketahui bahwa sel kanker itu telah bermetastasis ke 3 bagian di otak saya, yaitu di bagian kanan, kemudian depan, kiri depan, dan belakang. Jadi bagian belakang ini yang menurut radiologi itu di otak belakang ya, tapi menurut Dokter Saraf itu di otak kecil. Nah, ukuran kanker terbesar yang ada di saya, justru ukurannya itu sedikit lebih besar dari ukuran kanker yang ditemukan di payudara. Nah, seperti itu. Nah, kenapa baru ditemukan pada bulan Oktober? Padahal saya sebenarnya sudah menjalani pengobatan. Tahapan pengobatan itu sangat ketat karena saya memiliki suami yang jauh lebih galak, dan jauh lebih disiplin dari perawat manapun yang saya temukan. Saya menduga, ini hanya asumsi saya menduga bahwa penyebaran itu mungkin sudah lama karena ukurannya yang ditemukan itu justru hampir sama besar, sedikit lebih besar dari tumor utama yang di payudara. Tetapi karena tidak ada gejala, tanpa gejala maka terdeteksi. Nanti di bulan Oktober itu saya merasa lengan kiri saya ini fungsinya itu sudah menurun. Saya tidak bisa mengangkat lagi seperti ini, kemudian tidak bisa memegang apa-apa lagi dengan baik, tidak kuat untuk memegang. Gejala-gejala itu setelah berapa lama? Mungkin ini juga sebuah edukasi ya bagi para pendengar. Dari gejala itu tangan kiri dan lain atau gejala lain yang menjadi indikator bahwa Ibu ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh Ibu, itu berapa lama itu kemudian baru Ibu memeriksa? Kalau untuk kanker payudara, kalau untuk payudaranya yang disebut sebagai tumor utama primer itu begitu saya temukan di bulan Januari, saya lakukan pemeriksaan di Januari itu juga. Besoknya saya langsung lakukan pemeriksaan, begitu seterusnya. Kemudian pada bulan Februari saya langsung melakukan mastektomi radikal. Jadi mengangkat seluruh payudara saya beserta dengan jaringan beserta dengan kelenjar getah bening yang diangkat semua itu pada bulan Februari. Jadi saya tidak menunggu lama. Wow, sebentar Ibu. Waktu Ibu, kita ini dulu sedikit ke personal. Waktu Ibu tahu itu cancer, dan bagi seorang wanita itu, apalagi wanita berpendidikan, semua sudah tahu konsekuensinya dan lain sebagainya, pasti sudah tahu. Apalagi Ibu, saya lihat bidang studi biologi IPA ya, sehingga pasti banyak tahu lah tentang hal itu. Pada waktu Ibu tahu itu terkena cancer, apa yang terjadi dalam pikiran, perasaan, dalam perenungan Ibu? Ya, terus terang saya shock. Saya bertanya-tanya, Tuhan sebenarnya maumu apa Tuhan? Apa belum cukupkah sakit-sakit yang sudah saya alami?
Saya bertanya begitu. Kalau Tuhan izinkan ini, kan bagi Tuhan kan semua penyakit sama, tidak ada yang terlalu berat. Saya pikir bagi Tuhan itu kanker yang saya alami ya sama, bagi Tuhan sama seperti pilek batuk pilek biasa. Dan kalau dia mau, saya pasti sembuh. Ya itu saja yang ada dalam pemikiran saya. Kalau bilang sedih, tentu saya sedih. Saya tahu yang namanya kanker itu, ya sebagai seorang guru biologi, saya tahu itu merupakan penyakit mematikan nomor 1. Dan itu saya alami. Apalagi, sorry to say, kanker payudara yang kemudian Ibu rela kemudian diangkat bersama dengan kelenjar dan lain sebagainya. Apa yang saya belum bisa membayangkan karena tentu tidak ada di posisi sana. Bagaimana Ibu memutuskan untuk hal itu? Ibu begitu beranikah atau bagaimana pikiran-pikiran Ibu dengan suami, dengan dan lain sebagainya? Ya, waktu itu saya berpikir, kan jauh sebelum itu kami pernah mengikuti sesi YKS seminar yang mengatakan bahwa pada saat Tuhan menciptakan tubuh manusia itu, Tuhan ciptakan itu sempurna, organ-organnya itu sempurna. Jadi pada saat saya alami itu, saya pikir tubuh saya semula Tuhan kasih sempurna. Nah, kenapa saya alami sel kanker ini? Saya pikir itu pasti cara iblis yang untuk menanam benih-benih yang tidak baik. Karena segala sesuatu yang baik itu pasti datangnya dari Tuhan. Seperti yang mengatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia melihat bahwa sungguh amat baik. Dia katakan bahwa sungguh amat baik. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa tubuh saya dulunya itu sungguh amat baik. Tapi sekarang setan menabur benih yang tidak baik sehingga mulai tumbuh kanker. Saya pikir saya tidak mau tubuh ini, bejana ini menjadi tempat pertumbuhan sel-sel jahat yang ditanam oleh iblis. Jadi saya putuskan saya harus buang. Dan saya memang mengambil langkah cepat karena saya memahami bahwa kalau sel-sel itu dibiarkan semakin lama kan proses pembelahannya tambah banyak, nanti ukurannya tambah besar, saya tidak tahu kan itu di dalam. Jadi saya pikir biar saja diangkat saja. Saya pikir ya memang bagi wanita, mohon maaf ya, bagi wanita payudara itu kan bagian dari estetika, ya estetika seorang wanita. Tapi saya pikir kalau misalnya itu sudah tercemari oleh benih-benih jahat, untuk apa saya pertahankan? Wow, ini pelajaran sangat amat penting. Estetika, harga, nilai, value dalam diri seorang wanita itu kalau toh tidak berarti untuk apa begitu ya. Ini keputusan untuk mengangkat semuanya. Apa kata suami? Apa kata anak-anak Ibu pada waktu Ibu mengambil keputusan itu? Ya, kalau suami saya waktu ditanyakan dokter, gimana? Rela nggak? Katanya gitu. Dokter, terus suami saya berkata, istri saya lebih penting daripada payudara. Luar biasa ya. Wow, bagaimana akhirnya Ibu setelah peristiwa proses itu selesai, adakah suatu pergolakan terjadi dalam batin Ibu pada waktu karena bagian tubuh diangkat seperti tadi adalah value, harga, estetika, apapun definisi yang kita buatkan untuk itu. Setelah selesai operasi, apa yang terjadi dalam pergolakan batin Ibu? Sebenarnya tidak ada yang terlalu berarti karena memang saya sudah ikhlas, saya sudah rela, dan saya pikir ya seperti tadi saya bilang, ya apalagi fungsinya. Anak-anak saya sudah besar, saya tidak mungkin lagi bisa melahirkan, usia saya sudah 51 tahun. Ya, saya tidak bisa lagi melahirkan sehingga tidak lagi membutuhkan payudara untuk menyusui. Paling kalau dari segi estetika kan bisa diakalin seperti itu. Baik, Ibu Rin, kan ini ini tadi Ibu begitu kuat, begitu cinta Tuhan. Kalau mau ditanya nih, pelajaran apa dalam kesemua ini yang Ibu tangkap dari semua peristiwa yang Ibu alami? Boleh saya bicara sebelum sampai kepada pelajaran? Ya, jadi untuk pengobatan kanker, operasi itu baru langkah pertama. Wow. Langkah berikutnya, dan ini yang paling menantang, paling menyakitkan, karena seperti saya,
ukuran tumornya itu tidak terlalu besar, jadi hampir 3 cm yang besar, jadi tidak besar sehingga bisa langsung dilakukan operasi. Tetapi setelah itu untuk memastikan sel-sel kanker itu sudah sampai bersih, maka dilakukan pengobatan menggunakan obat-obat kimia. Pengobatan yang saya jalani itu ada 3 sesi. Sesi yang pertama itu tubuh saya cuma bisa menerima 4 siklus, jadi hanya 4 kali kemoterapi. Dan pada siklus yang ketiga itu saya mengalami overdosis yang mengakibatkan efek terhadap tubuh saya itu menjadi lebih tinggi. Kalau cuma sekedar rambut rontok itu tidak masalah bagi saya, karena saya pikir ya tidak ada rambut tidak terlalu penting, itu kan cuma sekedar mahkota atau hiasan seperti yang tadi saya katakan, itu bisa diakalin. Tetapi efek yang lainnya itu yaitu jari-jari saya baik itu tangan maupun kaki itu mengalami kebas dan kemudian dia bengkak, sulit bagi saya untuk berdiri, tetapi sejauh itu saya masih tetap bisa berjalan. Nah, yang paling menyakitkan lagi yaitu efek daripada kemoterapi pada siklus yang pertama ini membuat fungsi hati saya itu seharusnya harus di bawah 32, dia naik hingga 890-an. Dan itu sangat itu membuat saya tuh ketakutan karena saya sudah baca-baca bahwa kemoterapi ini, jadi kalau tubuh ini tidak mampu, hati tidak mampu lagi melakukan detoksifikasi atau mengurai zat-zat yang beracun dari tubuh, maka itu akan mengakibatkan lever, hati itu akan sakit, akan mengalami sirosis dan bisa sel kanker itu akan mudah lagi menyebar di situ. Jadi itu terus terang saya takut. Ibu Rin, ternyata banyak sekali cerita di balik tidak hanya sekedar cancer diangkat selesai. Bahwa ternyata kemoterapi itu juga sangat mengganggu metabolisme dan organ-organ lain, begitu ya. Bagaimana akhirnya Ibu melewati satu demi satu yang mengganggu fungsi-fungsi dari organ-organ lain itu. Pengobatan berapa lama lagi setelah menangani cancer, tapi juga menangani organ-organ lain? Jadi untuk kemoterapi yang tadi saya katakan itu baru sesi yang pertama. Karena melihat kondisi tubuh saya tidak memungkinkan, akhirnya dokter menghentikan sesi itu karena nanti akibatnya ke tubuh saya tidak baik. Jadi saya masuk ke sesi kedua, yaitu menggunakan obat yang memang khusus menyasar sel-sel kanker. Jadi itu targeting karena kanker yang saya derita ini disebabkan oleh 3 hormon, yaitu hormon estrogen, progesteron, dengan HER2 positif. Dan yang paling mematikan untuk jenis penyakit kanker payudara ini yang HER2 positif. Jadi pengobatan itu menggunakan obat Herceptin, yaitu itu disebut dengan terapi target. Nah itu cuma dapat 5 siklus. Dapat 5 siklus yang pada bulan Oktober itu saya mengalami fungsi tangan kiri saya ini berkurang, sehingga kami memeriksakan ke dokter saraf, jadi bukan ke dokter onkologi, kami memeriksakan ke dokter saraf dan dianjurkan untuk melakukan CT scan, sudah menyebar ke otak. Sehingga terapi yang berikutnya, dari yang seharusnya minimal 8 siklus, 8 kali pemberian obat Herceptin itu, akhirnya dihentikan, ya, diganti dengan sesi yang ketiga. Dan ini lagi tantangan baru ya untuk pengobatan sesi yang ketiga, khusus untuk yang metastasis ke otak. Jadi pengobatannya ini, dan lagi-lagi pada siklus yang ketiga, jadi pemberian ya, dosis obat yang diberikan kepada saya itu lebih dari yang seharusnya. Tapi saat ini saya sudah mulai sedikit pintar, jadi saya minta kepada untuk lakukan konfirmasi ke dokter. Apakah betul itu merupakan dosis yang diberikan oleh dokter? Karena pada saat saya kontrol, dokter tidak mengatakan bahwa dosis obatnya dinaikkan. Setelah dilakukan klarifikasi oleh perawat, maka memang resepnya yang salah, sehingga diganti lagi dengan dosis yang seharusnya. Dan
Wow. Dan setelah obat masuk ke tubuh saya, yang berikutnya tuh saya dikasih anti alergi. Baru juga sepertiga obat itu masuk ke tubuh saya mengalami serangan sakit yang sangat luar biasa. Sakitnya itu sangat luar biasa sakit. Saya tidak pernah. Benar-benar itu ya Bu Rin, benar-benar ke organ-organ lain ya, itu akibat kemo dan obat-obat itu begitu ya. Itu pengobatan lagi. Iya, jadi sementara setelah obat itu masuk masih di rumah sakit, saya rasakan seperti tulang belakang saya itu ada seperti di setrum listrik, dan itu frekuensinya itu seiring ada denyut jantung. Jadi seiring dengan sakitnya itu sampai saya tuh harus begini-begini terus, saking sakitnya. Dan yang paling luar biasa pada saat saya mengalami sakit itu, selama 30 menit saya masih ada di ruangan kemoterapi. Sakit itu sangat hebat, dan luar biasanya dokter yang menangani saya tidak bisa dihubungi. Saya tahu ini pasti pekerjaan itu. Tidak bisa dihubungi. Selama 30 menit sampai 40 menit itu tidak bisa dihubungi. Bilang ke perawatnya, saya bilang, kalau dokternya tidak bisa dihubungi, bisakah saya dibawa ke UGD saja? Karena dalam pemikiran saya di sana ada dokter. Tetapi mereka tidak berani tanpa instruksi dokter. Akhirnya saya ke ruangan rawat inap. Di ruangan rawat inap, yang saya bisa lakukan sepanjang 30 menit sampai 40 menit itu saya hanya berdoa. Saya hanya berdoa, tidak tahu bahasa doa seperti apa, yang penting saya berdoa saja. Saya berdoa dan kemudian saya didorong ke ruang rawat inap. 10 menit kemudian sakit itu perlahan-lahan hilang. Jadi saya sakit selama 40 menit tanpa ada dari dokter. Setelah sakit itu hilang, baru dokter itu bisa dihubungi. Kebetulan dokter yang spesialis beda onkologi itu cuma satu-satunya di NTT. Jadi kemungkinan beliau mungkin ada tindakan operasi sebagainya, dan asistennya juga mungkin sibuk sehingga tidak bisa dihubungi. Tapi saya bersyukur karena itu menjadi kesaksian bahwa bukan karena dokter saya sembuh. Rasa sakit itu hilang karena betul-betul kuasa Tuhan yang membuat saya itu bisa melewati rasa sakit. Sangat luar biasa sakit. Saya sudah sakit banyak saya sudah banyak mengalami sakit, tetapi sakit itu betul-betul sakit yang paling menyakitkan yang saya alami. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini organ semua seperti dalam tanda kutip dirusak oleh kemo dan obat-obat yang keras begitu ya, sehingga semuanya berakibat. Ibu, tapi mau sedikit lagi cerita, di 40 menit yang Ibu katakan penderitaan dan benar-benar sakit itu, boleh tahu nggak ketika Ibu berdoa itu kira-kira yang Ibu temukan, atau empty kah, atau kosongkah semua, atau ya sudah hanya tinggal berserah, atau apa yang Ibu pikirkan waktu itu? Saya tetap berpikir bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Waktu itu saya teringat Paulus, bagaimana dia meminta Tuhan untuk mengangkat duri dalam dagingnya. Kemudian Tuhan jawab, cukuplah kasih karuniaku, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi penuh. Seperti itulah, saya tidak bisa mengingat tepatnya ayat itu. Dalam kelemahan kuasaku semakin menjadi nyata. Gitu. Iya, saya tidak ingat persis ayat, tapi seperti itu. Jadi saya bilang, Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata bahwa kelemahan saya ini kuasa Tuhan sempurna. Saya bilang, Tuhan, saya butuh saat ini. Tuhan kasih karunia Tuhan seperti yang sudah Tuhan berikan kepada Paulus. Saya butuh kuasa Tuhan saat ini menjadi sempurna, Tuhan. Saya bilang begitu. Jadi ya doa seperti itu yang saya naikkan jam itu, dan saya katakan, bukankah Tuhan bilang bahwa saya kuat di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan, saya butuh. Tuhan masih izinkan saya hidup. Saya butuh Tuhan supaya saya bisa lewati ini lagi, Tuhan. Jadi ya, Ibu Rin, kita ini kan manusia kadang-kadang pikirannya kemana-mana. Jangankan cancer ya, sakit apa saja kadang-kadang berpikir tentang maut, tentang kematian begitu ya. Sorry, apakah Ibu pernah berpikir juga tentang kematian pada dalam saat-saat menghadapi cancer ini? Tidak sama sekali. Itu dia, di situ dia. Itu dia kehebatannya, di situ poinnya. Sehingga
ibu selalu memikirkan Tuhan meninggalkan, Tuhan tidak meninggalkan, begitu ya? Iya. Ya, saya juga tidak mengerti kenapa itu tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Bahkan ada kakak saya yang bertanya, dia bilang, aduh, kamu ada tidak bayang-bayang maut, bayang-bayang kematian? Tidak ada, saya bilang. Saya tidak ada pemikiran bahwa saya akan meninggal dengan kanker. Sekalipun pengetahuan mengatakan, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa peluang hidup penderita kanker itu kecil. Dan terus terang, di saat saya mengalami kanker ini, kakak ipar saya juga mengalami kanker dan beliau pergi lebih dahulu dari saya. Jadi kebetulan kami dirawat sama-sama di tempat saya. Jadi pada saat beliau mengalami perawatan itu sekitar bulan November 2020, saya kan ketahuannya kan bulan Januari. Jadi beliau yang mendorong saya, kamu harus langsung periksa, jangan dibuat lama-lama seperti saya, katanya. Jadi saya lakukan pemeriksaan. Jadi kami sering kemoterapi kami itu bersamaan. Jadi ya saya sering mengunjungi dia. Jadi hanya 4 kali kemoterapi, kemudian Tuhan panggil pulang. Dan yang seperti itu tentu bagi saya itu, saya sampai bilang ke suami saya sebelum itu terjadi, saya bilang ke suami saya bilang, wah, seandainya kalau boleh memilih, saya bilang, ya biaya saja yang pulang duluan daripada kakak, saya bilang. Karena biasanya yang suka repot-repot untuk urusan keluarga itu kakak ipar itu, saya bilang. Tapi kemudian suami saya bilang, saya tidak boleh begitu. Jadi, selama masih bisa diusahakan, ya semuanya harus diusahakan. Tapi ya pada akhirnya memang kakak pergi dahulu, sehingga ya terus terang itu merupakan kesedihan berat bagi keluarga kami. Dan ya akhirnya ya semua juga jadinya terus terang pasti sedikit ya, ketakutan itu semakin itu. Hanya kalau misalnya ada berita apa-apa, ada berita apa lagi? Kapan ini dia pergi? Pasti seperti itu. Tapi karena oleh anugerah Tuhan, ya saya masih ada sampai dengan saat ini. Kakak iparnya ibu itu kanker apa? Kanker payudara. Kanker yang sama? Iya, stadium 3. Oh, tapi di stadium 3. Dan iya. Beliau berapa lama proses pengobatannya, setelah itu baru dipanggil Tuhan? Cuma dapat 4 kali kemoterapi. Dan saya sangat dekat dengan beliau. Oke. Baik. Saya mengerti itu justru hal yang begitu menggoncang ibu ya, bukan ketika datang penyakit kanker ini yang tadi ibu waktu bercerita tentang kanker itu masih enjoy, tapi ketika ibu bercerita tentang kakak ipar yang dipanggil Tuhan karena kanker, ibu begitu berat. Dan itu ibu kedekatannya seperti apa dengan kakak ipar itu yang membuat ibu begitu ini mengalami goncangan? Setelah saya kuliah, saya memang lebih banyak berinteraksi dengan beliau. Saya menikah, beliau yang capek, yang urus. Kemudian saya melahirkan, saya diurus. Anak-anak saya juga dia yang rawat. Kalau misalnya suami saya tidak ada, terus saya harus menitipkan anak-anak saya, pasti ke tempat dia. Itu jadi ya memang sampai anak saya bilang begini. Sampai anak saya saat kakak meninggal, mama harus kuat. Tidak ada lagi yang masakan saya, katanya seperti itu. Karena memang keluarga yang paling sering anak-anak saya kunjungi ya kakak ipar itu. Saya kadang-kadang saya merasa saya tidak merawat dia dengan baik. Kadang-kadang ada tuduhan seperti itu. Ya itu. Tapi kan juga ibu kan juga dianugerahi dengan penyakit yang sama yang memang mau tidak mau bahwa ibu juga dalam posisi yang sangat lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa kan. Lantas bagaimana cara ibu
mengobati hati ibu dengan keadaan ini? Apa namanya? Saya nggak tahu bagaimana mau bertanya ini karena saya lihat ibu begitu terpukul sekali dengan kakak ipar ini. Ya, saya menguatkan hati saya dan saya katakan dia sudah selesai. Dia sudah selesai dan saya yang harus berjuang. Saya harus berjuang. Yes. Ya. Nah, Ibu Rin, kan ini pengetahuan umum lah, pengetahuan umum. Orang selalu berkata bahwa cancer itu seperti dikatakan seperti cinta pertama, love never die. Banyak orang mengatakan cancer itu juga sesuatu yang tidak pernah mati. Katanya, apakah pemahaman itu juga pernah masuk dalam pikiran Ibu? Bagi saya tidak. Bagi saya tidak. Karena seperti yang saya katakan bahwa itu adalah benih yang ditabur oleh setan. Wow. Yang ditabur oleh setan dan tidak pernah ada dalam sejarah, tidak pernah ada dan tidak akan pernah terjadi bahwa setan itu menang melawan Tuhan. Wow, hebat sekali. Ini nih sudah masuk pertanyaan saya tadi, pelajaran seperti apa, pelajaran spiritual, pelajaran apa yang ibu dapat dalam perjalanan ini. Ini baru saya dapat ini. Beberapa kali saya mewawancara yang orang penyakit kanker tidak memiliki pemahaman seperti ini bahwa kanker itu pasti sudah mati. Begitu dalam pemahaman ibu? Iya. Kapan itu muncul dalam pikiran ibu? Sebenarnya memang sejak awal, hanya memang semakin kesini saya semakin dikuatkan. Dan yang saya tahu bahwa baik setan maupun kaki tangannya, yaitu kanker ini, tidak bisa mengambil nafas hidup saya. Saya percaya satu hal bahwa ya, nafas hidup yang ada di dalam tubuh Tuhan yang berikan, Tuhan yang tiupkan. Dan tidak ada satu kuasa apapun yang mampu mengambilnya. Kecuali karena memang Tuhan memang berkehendak. Tidak ada satu kuasa apapun, entah sakit penyakit, entah segala macam. Kalau itu bukan karena Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang mengambil, maka tidak ada satu kuasa apapun yang dapat mengambilnya. Jadi saya selalu berkata pada diri saya sendiri, saya bilang, kanker, kamu tidak punya kuasa atas tubuh saya. Tubuh saya ini adalah milik Kristus. Kau tidak punya kuasa untuk mengambilnya. Itu yang saya yakini sampai dengan saat ini. Ibu Rin, ini saya perlu tanya ini. Ibu kenapa kok bisa memiliki iman, keyakinan sekuat itu dalam itu gimana? Pelajaran apa itu? Di mana ibu belajar dan apa yang membuat ibu begitu kuat menghadapi kanker itu dengan kekuatan spiritual seperti itu? Ya, sebenarnya saya tidak sendiri. Selain dan anak-anak saya, hamba-hamba Tuhan, pendeta dan keluarga di mana saya berjemaat, mereka selalu mendukung saya. Kemudian kakak beradik, seluruh keluarga besar Kilena, setiap mendoakan saya. Kemudian teman-teman lain, kemudian teman-teman maksud saya teman-teman seiman dari denominasi yang lain pun selalu mendoakan saya. Bahkan teman-teman guru saya bukan saja yang Kristen ya, tetapi juga yang Katolik. Mereka justru mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa bagi saya ketika saya operasi. Mereka berdoa dan berpuasa bagi saya. Jadi saya merasa, aduh Tuhan, saya bilang, justru di saat seperti ini saya merasa limpah dengan kasih. Tuhan mengasihi saya lebih dari apapun. Dan Tuhan menempatkan orang yang begitu menopang saya. Di saat saya dalam kondisi seperti ini, teman saya sangat mensupport saya. Keluarga saya. Tapi yang paling luar biasa teman-teman saya. Kalau keluarga mungkin biasa, tetapi ini teman-teman yang cuma teman-teman kerja. Kami hanya dipertemukan pada saat kami berada di dalam satu instansi. Tapi begitu peduli dengan saya sehingga mereka khusus berdoa dan berpuasa bagi saya. Dan itu membuat saya itu sangat bersemangat. Selama saya sakit, saya tidak pernah diam di rumah. Saya tetap menjalankan saya, kecuali di saat saya lakukan kemoterapi karena memang saya harus rawat inap dan memang pada saat saya kemoterapi seringkali leukosit saya, imun tubuh saya itu drop tinggal 0 sampai 20%. Saya
tidak boleh untuk apa namanya berinteraksi dengan orang lain. Apalagi saat itu kan COVID sedang merajalela. Ibu Rin, katakanlah kalau secara fisik, pasti ada waktu-waktu memang keadaan tubuh ibu sangat ada dalam titik terendah, begitu ya. Ada pasti waktu-waktu, apakah pada waktu cancernya ngamuk, apa dan sebagainya. Tapi yang mau saya tanyakan, kapan ibu merasa iman atau hati ibu itu mengalami goncangan atau keadaan paling titik yang paling terendah? Itu ada nggak peristiwa seperti itu dalam perjalanan ibu? Dan ibu merasa begitu lemah? Pernah. Waktu itu pada siklus yang sesi yang ketiga, jadi obat yang ketiga. Waktu itu masuk itu yang siklus pertama. Kalau yang ketiga kan overdosis ya. Yang pertama dulu. Nah, yang pertama itu saya merasa maaf ya, ini mungkin menjijikan. Air liur saya itu mengalir seperti apa namanya? Seperti selang bocor dan tidak pernah berhenti. Kemudian kalau saya menelan atau permisi untuk membuang ludah, sakitnya minta ampun. Sepertinya tenggorokan saya dan lidah saya itu tidak bisa digerakkan. Saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, kemudian saya tidak bisa bergerak. Saya hanya bisa tidur dengan satu posisi. Angkat tangan tidak bisa, jari-jari saya ini tidak bisa digerakkan, tidak bisa memegang sendok. Ruas-ruas jari itu linunya minta ampun. Nah, pada saat itu kemudian saya merasa seperti napas saya itu sesak. Napas saya sesak sehingga saya berdoa, tapi tidak tahu saya berdoa apa. Ya, yang penting saya Tuhan tolong saya bilang kondisi ini saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Tuhan, saya minta tolong, seperti itulah sampai suami saya minta untuk menelpon pendeta untuk mendoakan saya. Jadi begitu ditanya, saya tidak bisa bicara karena napas saya sesak. Itu berlangsung sekitar berapa menit ya, sekitar 10, itu sangat sesak, saya setengah mati. Kemudian setelah itu lewati, karena tubuh saya tadi saya katakan saya tidak bisa bangun, saya bilang begini, Tuhan, saya bilang, saya merasa jiwa saya tidak ada masalah dengan jiwa, tidak ada masalah dengan apa saya, tetapi ini kenapa Tuhan, saya bilang, ini tubuh saya kok sepertinya lumpuh, saya bilang. Kemudian pada saat suami saya tidak berada di tempat, anak-anak saya tidak berada di dalam kamar, saya berusaha untuk bangkit dengan menggertakkan gigi tentunya karena sakitnya itu minta ampun. Saya berusaha untuk bangun, saya paksa bangun sambil gemetar itu bukan karena apa, karena sakitnya minta ampun. Seluruh tubuh saya sakit. Sakitnya itu sampai saya mengeluarkan air mata itu bukan karena saya sedih, bukan, tetapi karena menahan sakitnya itu sampai air mata keluar dan tidak bisa saya bendung. Jadi begitu saya bangun, saya coba gerak perlahan-lahan, saya angkat tangan saya gerakkan perlahan-lahan. Kalau sangat sakit saya berhenti, begitu terus sampai akhirnya saya bisa begitu saya duduk, saya mulai bisa bergerak meskipun sakit, tetapi tubuh saya bisa saya gerakkan. Kemudian perlahan-lahan rasa sakit itu hilang. Wow, Ibu Rin, rasanya, aduh, mendengar cerita saja rasa deg-degan begitu ya. Apalagi mereka yang sedang ada di posisi ini. Banyak orang yang memang benar-benar ketakutan menghadapi. Maka kalau mendengar kata cancer aja, orang wajar benar-benar ketakutan ya Ibu Rin. Ini luar biasa perjuangan. Bu Rin, dalam perjalanan itu, kapan Ibu merasakan yang paling ada cerita bahwa Ibu merasakan Tuhan Yesus mengasihi Ibu? Tuhan Yesus tidak meninggalkan Ibu, itu kapan itu dan bagaimana cerita itu? Ya, kalau mengenai itu, mungkin ceritanya lompat-lompat. Sebenarnya pada saat mau melakukan operasi. Okay. Pada saat saya mau melakukan operasi. Justru di awal sudah itu. Iya. Jadi saya merasa seperti anak yang sangat dikasihi. Wow. Ilustrasi yang ada di pikiran saya begini. Anak yang paling dikasihi itu yang paling dicemburui. Dan pasti ada upaya-upaya untuk menyakiti dia. Jadi saya katakan, setan, saya ini anak kesayangan Bapak. Saya tahu caramu untuk menyakiti saya supaya saya tidak percaya kepada Bapak. Saya menolak pikiran-pikiran yang kau berikan. Saya katakan, saya ini kesayangan Bapak saya bilang. Kalau sampai saya diizinkan mengalami ini, Bapak saya pasti akan menolong saya, Bapak saya pasti akan menggendong saya.
Itu pikiran itu begitu kuat menguasai saya sehingga saya pada saat menghadapi operasi itu tidak ada ketakutan sedikit pun, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa cemas, sehingga operasi saya ini sebenarnya kan masih 1 minggu lagi jadwalnya. Tetapi hubung karena ada jadwal luang dokter, jadi dokter hubungi sekitar jam 8 pagi itu tanggal 16 Februari. Jadi dokter menyampaikan kepada suami saya bahwa Bapak besok saya punya jadwal. Jadi kalau Ibu mau, Bapak dan Ibu mau, operasinya bisa dimajukan ke tanggal 17. Kalau memang tidak ya biar tanggal 22. Nah begitu suami saya sampaikan, saya bilang kita ambil, saya bilang begitu. Suami saya sempat, aduh ini kita belum siap-siap, aduh gimana kan cemas. Suami saya bilang, oh tidak, lebih cepat lebih baik, saya bilang. Jadi pada saat menghadapi itu, kan tidak ada persiapan yang terlalu tidak diinfus, kan harus rawat nginap nih. Jadi saya tidak diinfus, tidak diapa-apain. Jadi saya bilang ke suami saya biar saya hidup sendiri. Jadi begitu mau operasi, sambil menunggu operasi, teman-teman keluarga itu kan kontak ini bagaimana untuk kuat, kan bilang sampai saya mendadak kebetulan Bapak kenal kakak saya Ibu Martina, jadi saya bilang begini, Kak sebenarnya saya ini sudah tidur, saya bilang, tapi karena kakak telepon akhirnya saya ngobrol lagi. Saya tidak apa-apa, saya bilang saya tidak cemas, tidak takut, saya siap. Dan yang paling luar biasa pada saat diperiksakan fungsi tubuh saya waktu pagi untuk persiapan itu sebenarnya memang normal, tetapi tidak ideal untuk operasi. Tetapi saat saya meja operasi, justru semuanya itu bagus. Baik itu tensi saya kan bawaan darah rendah, biasanya 90-60. Nah pagi itu diperiksakan masih sekitar itu. Nah kemudian pada saat saya sudah di meja operasi, justru tekanan darah saya itu sudah 110/70. Wow. Itu jarang terjadi. Luar biasa Tuhan itu. Kemudian saturasi oksigen saya itu 99, padahal pagi itu cuma 96. Bapak saya sangat mengasihi saya. Saya ini anak kesayangan Bapak. Kalau bukan anak kesayangan, untuk apa setan itu mencobai saya? Untuk apa setan itu menaruh benih jahat di dalam diri saya? Hati saya itu melimpah dengan sukacita yang tidak bisa saya jelaskan. Tidak bisa saya jelaskan. Wow, Ibu Rin. Luar biasa sekali. Hebat sekali. Saya justru melihat kedekatan Ibu dengan Yesus yang mengasihi Ibu. Kemudian Pak sepanjang perjalanan, kemudian setelah operasi dan sampai sekarang, apa yang Ibu rasakan lagi kembali setelah operasi itu, dan kemudian sekarang sudah begitu fresh? Bagaimana Ibu melihat itu semuanya? Ya, saya hanya bisa tertawa karena saya bilang sakit betul saya alami, tetapi kebaikan terima itu jauh lebih besar dari sakit yang saya alami. Kebaikan Tuhan jauh lebih besar dari sakit yang saya alami. Jauh lebih besar. Keluarga saya dipulihkan terutama. Dan kalau misalnya seandainya suami saya itu seorang yang percaya Kristus, saya mau katakan bahwa mula-mula yang kami miliki itu tidak sebanding dengan apa yang saat ini kami miliki. Kasih suami saya terhadap saya jauh lebih besar dari yang semula saya tahu dia mengasihi saya. Dan itu membuat saya tuh tidak berhenti bersyukur. Tuhan, saya bilang saya tidak menyesal telah melewati ini. Kalau seandainya waktu ini diputar kembali, saya tetap akan bersyukur, saya tetap akan memilih jalan ini. Maksud saya, saya harus tetap mengalami kanker untuk bisa dapat yang ini. Saya tetap akan mau seperti itu Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan menggendong saya. Tidak pernah sekali sedetik pun dia tinggalkan saya. Luar biasa. Tuhan sudah sangat luar biasa bagi saya. Hal yang luar biasa. Nah, saya kan dinyatakan metastasis ke otak itu pada bulan Oktober. Pada bulan Januari, saya sudah skip 1 kali sesi kemoterapi. Sampai kemudian jadwal kontrol ke dokter, saya datang. Dokter, saya bilang, saya sudah skip nih 1 kali kemo. Saya bilang, loh kenapa Bu? Saya pikir saya sudah sembuh dokter, saya bilang. Dia jawab, sebenarnya saya tidak mau lagi sakit. Tapi tidak tahu saya omong saya sudah sembuh. Jadi dokter suruh saya lakukan pemeriksaan. Kebetulan memang setiap 3 bulan harus lakukan pemeriksaan. Jadi yang pertama suruh CT scan. Begitu lakukan CT scan, saya periksa di Rumah Sakit Siloam.
ya CT scan yang ini karena kebetulan di rumah sakit umum tempat di mana saya lakukan perawatan selama ini alatnya itu rusak, jadi masih menunggu kiriman dan akhirnya saya lakukan pemeriksaan di rumah sakit Siloam. Otomatis dokternya itu dokter saraf yang lain, jadi yang berbeda. Jadi pada saat hasil CT scan itu dibawa ke dokter saraf, dokternya mengatakan bahwa dia lihat Bu bersih. Saya sampai tidak percaya. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi, tetapi pada saat itu saya tidak percaya bahwa itu terjadi di saya. Saya merasa tidak layak untuk terima itu. Jadi bilang ke dokternya, dokter, saya bilang yang benar aja dokter, coba diperiksakan lagi, jangan-jangan bukan punya saya itu. Jadi dokternya bilang prosedur untuk melakukan CT scan itu Ibu, kami CD kan pakai itu direkam, dimasukkan data saya, baru direkam ke CD, sehingga untuk terjadi salah rekaman itu tidak mungkin terjadi. Kemudian di dalam pemeriksaan selanjutnya dilakukan lagi pemeriksaan seperti ronsen, kemudian USG perut, kemudian USG dada, ya dada, mohon maaf, di payudara yang kiri, di jantung USG juga, selain EKG juga USG, dan pemeriksaan darah, dan semua itu terakhir pemeriksaan itu 9 Maret. Pada tanggal 9 Maret semua hasil pemeriksaan itu menyatakan bahwa normal, tidak ada lagi sel kanker yang mengalami metastasis, dan itu sungguh luar biasa. Sampai saat ini saya masih tidak percaya bahwa layak untuk terima. Saya layak. Tadi Bu pertanyaan, selain Ibu rasakan cinta kasih Bapak jauh lebih besar sekarang daripada semula yang Ibu rasakan, apalagi yang Bapak katakan dari perjalanan hidup ini? Boleh jadi kepo sedikit. Iya, selama kami menikah tidak pernah misalnya biasanya kan ada dan sebagainya, itu tidak pernah terjadi di rumah saya. Tetapi pada saat saya mengalami sakit kanker, saya dilayani perjamuan kudus. Jadi pendeta yang melayani datang ke rumah. Itu bagi saya itu mujizat yang luar biasa. Suami saya yang menyediakan, sekalipun dia tidak ikut, sekalipun sampai saat ini dia belum terima Yesus, tetapi dia yang menyediakan semua tempat, bahkan air minum untuk pendeta itu, untuk disuguhkan kepada pendeta itu dia yang menyediakan. Dia membersihkan tempat, menyiapkan tempat duduk yang layak, karena rumah kami kan kecil, dan tanya kapan lagi datang, seperti itu. Sehingga itu luar biasa bagi saya. Saya bilang, Tuhan, Engkau terlalu baik. Amin. Engkau sudah terlalu amat baik. Jadi itu untuk dalam hidup saya ada pendeta hamba Tuhan yang datang melayani ke rumah saya, itu mujizat yang luar biasa, lebih dari sakit kanker yang saya alami. Terlalu luar biasa. Satu hal cerita aku yang sesak. betapa Ibu merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sangat. Tuhan terlalu baik. Amin. Ibu Rin, karena waktu juga memisahkan kita ya. Bu, di luar sana ada banyak orang yang bisa ada cancer, ataupun mungkin yang ketakutan. Karena wanita paling takut dengan ini. Boleh Ibu mengatakan sesuatu sebagai closing statement kepada ibu-ibu dan pada banyak orang di luar sana melalui channel ini? Monggo Bu. Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, ataupun keluarga yang sedang kanker atau sakit apapun, saya mau katakan bahwa pengetahuan medis itu sudah maju. Jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Jangan takut untuk operasi kalau memang itu diharuskan. Jangan takut untuk membuang sesuatu yang tidak lagi berarti di dalam tubuh kita, seperti misalnya pengangkatan payudara. Dan saya mau katakan, sekalipun teknologi sudah ada, sekalipun pengetahuan medis sudah semakin maju, namun mari kita lebih untuk memilih mempercayai firman Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus itu melampaui ilmu pengetahuan, karena hanya firman Tuhan itu yang sungguh-sungguh benar. Dan firman Tuhan itu roh dan hidup. Firman Tuhan itu roh dan hidup. Kita ini hidup bukan makanan saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mari kita mempercayai setiap janji firman Tuhan.
Karena itu ya dan amin. Makasih Bu Rin, luar biasa telah menjadi saksi Kristus pada hari ini yang tak bisa dihapus oleh apapun. Tuhan Yesus memberkati Bu Rin, Bapak dan kedua anak Ibu. Mereka biar melihat kasih Tuhan yang lebih besar dari cara Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati Ibu ya. Baik, pemirsa di mana Anda berada, sampai di sini pertemuan kita dan saksikan acara-acara kami yang lain Jumat, Sabtu, dan Minggu dan Senin seperti ini. Channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program Miracle. Terima kasih, Rin. Sampai di sini. Shalom. Salam.